السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat istimewa. Selain melaksanakan salat subuh secara berjamaah, Allah juga memberikan kepada kita semua taufik untuk bisa berkumpul di dalam majelis yang sangat dicintai bahkan dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi sebab bertambahnya iman kita dan juga bertambahnya ilmu kita, karena kebaikan yang hakiki akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ketika hamba tersebut memiliki iman dan memiliki ilmu. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah menghendaki baginya kebaikan, maka Allah menjadikan orang tersebut faham dan mengerti urusan-urusan agamanya. Di dalam riwayat yang lain, di riwayat Abu Ya'la disebutkan, wa man lam yufaqihu fid din lam yubalillahu bih. Dan siapa yang tidak difahamkan terhadap urusan agamanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang tidak mempedulikannya. Sehingga sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Allah bisa berada di dalam majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu hadir di dalam majelis-majelis ilmu, baik itu di tempat ini atau juga di tempat-tempat yang lain. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan beraneka ragam perintah. Dan di antara perintah-perintah tersebut ada yang sangat kita butuhkan, dalam arti dia bukan sesuatu yang secara lahiriah maslahatnya hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi, tetapi juga merupakan sarana untuk kita mewujudkan hal-hal yang bersifat duniawi. Perintah tersebut adalah perintah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan juga sekaligus menyebutkan ancaman bagi siapa saja di antara hamba-hambanya yang enggan berdoa. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku
dan aku akan mengabulkannya. Kemudian Allah mengancam bagi siapa saja yang enggan untuk berdoa, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya siapa saja dari hamba-hambaku yang angkuh, sombong sehingga dia tidak beribadah dan berdoa kepadaku, maka dia akan diancam oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan yang hina. Sehingga doa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi seorang manusia. Terlebih lagi ketika kita menyadari betapa lemahnya kita yang namanya manusia. Sehebat apapun pencapaian yang telah kita capai di dunia ini, seorang mukmin pasti akan tetap selalu butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menimpa masyarakat dunia beberapa tahun terakhir ini adalah bukti nyata yang menyentakkan bagi seluruh umat manusia bahwa manusia betapapun hebatnya, dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana tidak semua hal-hal yang kita inginkan dapat kita wujudkan. Sehingga di sanalah ada peran doa, di mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita butuhkan dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, karena kita semua meyakini yang terjadi itu harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk mengucapkan insyaallah jika Allah menghendaki, karena memang tidak akan terwujud sesuatu itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya kita juga perlu mengetahui aturan-aturan, adab-adab di dalam kita berdoa. Dan di antara adab di dalam berdoa atau di antara sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa dengan doa-doa yang pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, terutama ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para nabi, di mana di dalam kebanyakan kisah-kisah tentang para nabi di sana disebutkan doa-doa yang diucapkan oleh para nabi. Doa-doa yang diucapkan oleh para nabi ini merupakan doa yang sangat utama, doa yang memiliki fadilah dari sisi redaksinya. Demikian pula halnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, demikian pula orang-orang saleh, itu adalah mereka banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca kisah-kisah para nabi, maka kita akan melihat bahwa mereka adalah sosok-sosok yang sangat intens di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua berangkat dari suatu keyakinan, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah yang memenuhi hajat-hajat dan kebutuhan kita. Sehingga bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ketika ingin mewujudkan suatu keinginan, maka yang pertama kali dia ingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit dan ingin sembuh, maka yang dia ingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian mengingat sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesembuhan. Dan seperti itulah cara berpikir seorang muslim di dalam setiap urusan-urusannya. Selalu mengingat Allah dan tentunya tanpa mengabaikan sebab-sebab
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang sangat singkat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan doa ini disebutkan secara khusus oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, keterjagaan, wal-ghina, dan rasa cukup. Ini termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan doa ini saja, tapi ada doa-doa yang lain. Tapi di antara yang sering beliau ucapkan adalah doa yang baru saja kita sampaikan. Dan tentunya setelah kita mengetahui bahwa ini adalah doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga berusaha untuk memperbanyak mengucapkan doa ini. Karena jika doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu teramat sangat banyak kemaslahatan yang akan kita dapatkan. Baik yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi kita, demikian pula halnya yang berkaitan dengan urusan-urusan ukhrawi kita. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diminta pada saat berdoa kita mengetahui apa yang kita minta, kita mengetahui makna dari lafaz-lafaz doa yang kita panjatkan. Itulah yang insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan ini, yaitu menjelaskan makna daripada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma maknanya adalah ya Allah. Dan ini adalah permulaan dari kebanyakan lafaz-lafaz doa, baik yang terdapat di dalam Al-Quran, demikian pula yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua lafaz yang sering kita dapatkan, kadang Allahumma dan kadang Rabbi. Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbana hab lana min azwajina. Atau kadang diawali dengan Allahumma, ya Allah. Dan kita jarang menemukan doa yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis yang redaksinya menggunakan ya Allah. Jadi ya Allah terganti dengan Allahumma. Dan ini salah satu adab di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak dilarang kalau seseorang berdoa dengan mengatakan ya Allah, ya, karena apalagi kalau doa itu diterjemahkan, maka Allahumma terjemahannya adalah ya Allah. Inni as'alukal huda. Ya, jadi ada 4 hal yang diminta melalui doa ini, dan keempat-empatnya adalah kebutuhan yang tidak seorang pun akan merasa cukup dari yang 4 ini. Betapapun dia diberikan, maka dia tetap butuh untuk memintanya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekiranya ada manusia yang sudah tercukupi dengan 4 kebutuhan yang disebutkan di dalam doa ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orangnya. Ya, tetapi realitasnya justru Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan doa ini. Karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada keempat hal ini sebagaimana juga yang selainnya butuh kepadanya. Bahkan yang selainnya jauh lebih butuh kepada 4 hal ini. Nah, yang pertama adalah al-huda, ya, petunjuk. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Petunjuk ini memiliki 2 makna. Ada makna yang bersifat umum dan ada makna yang bersifat khusus.
Petunjuk secara umum itu adalah mencakup ilmu tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, dan yang kedua adalah kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari perintah Allah dan larangan-larangannya. Dan inilah yang selalu kita minta di dalam setiap rakaat di dalam salat kita, di mana di dalam salat kita selalu membaca suratul Fatihah, baik kita membacanya dengan kita melafadzkannya atau kita mendengarkannya pada saat kita melaksanakan salat secara berjamaah. Di mana di dalam suratul Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas as-sirat al-mustaqim, di atas jalan yang lurus, di atas al-Islam. Dan petunjuk yang kita minta tentunya tidak sebatas petunjuk untuk menemukan jalan yang mengantarkan ke surga, tapi juga masuk di dalamnya petunjuk ketika kita sudah berada di atas jalan tersebut, yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan hidayatun ila thariq dan hidayatun fit thariq. Petunjuk menuju jalan dan petunjuk ketika berada di atas jalan. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu berusaha untuk, apalagi yang percaya dengan hari akhirat, itu tujuan utamanya adalah mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan untuk sampai kepada tujuan itu ada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan itu hanya satu jalan saja. Semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan menuju surga hanya satu saja, yaitu al-Islam. Inilah yang disebutkan dengan petunjuk menuju jalan. Jadi ketika kita telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, berarti kita telah mendapatkan petunjuk jalan yang akan mengantarkan ke surga. Tetapi itu tidak cukup. Saat Islam ini telah menjadi agama yang kita anut, maka kita butuh petunjuk ketika sudah berada di atas al-Islam tersebut. Karena seorang yang telah mengikrarkan dirinya dengan ucapan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan, itu tidak serta-merta dia menjadi muslim yang baik. Bisa saja secara identitas agama yang dianut adalah agama Islam, tetapi dari sisi amalan-amalan ternyata amalan-amalan yang dia kerjakan belum sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Karenanya di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, ini makna yang pertama. Jadi al-Islam ada dalam arti agama, kemudian juga al-Islam di dalam ayat ini dalam arti ajaran-ajaran yang ada di dalam al-Islam itu. Sehingga maknanya siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam dan siapa yang mencari amalan selain daripada amalan yang diajarkan di dalam Islam, falay yuqbala min, maka agamanya tidak diterima dan amalannya juga tidak diterima. Artinya bisa saja seseorang sudah benar di dalam memilih agama apa yang dia anut, tetapi di saat dia menganut agama Islam, maka dia juga harus benar di dalam memilih suatu amalan. Karena bisa saja dia secara agama dia beragama Islam, tapi dalam hal memilih amalan dia tidak memilih amalan yang diajarkan di dalam Islam. Dua-duanya harus kita wujudkan, dan itu yang kita minta di dalam doa ini. Allahumma inni as'alukal huda, agar ditunjukkan kepada kita agama yang benar, ya, dan alhamdulillah Allah telah menunjukkan kepada kita agama yang benar itu, dan juga ditunjukkan kepada kita amalan yang benar. Karena ketika
seseorang telah memeluk agama Islam, maka secara otomatis dia akan menjadi sasaran godaan-godaan syaitan. Apa godaan syaitan yang diarahkan kepada orang beriman? Ya, tentunya yang paling tinggi adalah dimurtadkan, bagaimana supaya dia keluar dari agama Islam. Tetapi kalau itu tidak bisa dia lakukan, maka diajak tetap dia di atas agama Islam, tetapi diajak untuk mengamalkan amalan-amalan yang bukan bagian dari ajaran Islam. Sehingga disinilah hal yang kita perhatikan dan kita minta kepada Allah petunjuk. Dan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah secara otomatis masuk di dalamnya sarana untuk mendapatkan apa yang kita minta. Jadi kita minta petunjuk secara redaksi, yang kita minta petunjuk, tapi juga kita minta sarana untuk sampai kepada petunjuk tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu, Allah memberikan secara lengkap. Seperti disebutkan di dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Alladzi qaddara fahada, Allah yang menetapkan ketentuan dan Allah memberikan petunjuk untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan kepada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuk sesuai dengan apa yang kita minta, maka Allah juga akan memberikan sarana dan jalan untuk bisa sampai kepada petunjuk itu. Dan insya Allah ya, kehadiran kita di majelis-majelis ilmu, semoga itu bagian dari ijabah Allah atas doa-doa kita yang kita baca, baik doa yang sedang kita jelaskan, demikian pula doa yang kita baca di dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang kita berada dalam kondisi-kondisi yang kita akhirnya paham dan mengerti urusan agama. Ya, kita berbicara dengan seseorang atau kita membuka lembaran buku, ya, 1 lembar 2 lembar, ada yang kita mengerti dari urusan agama. Atau kita mendengarkan ceramah, ya, ceramah-ceramah singkat. Dari yang kita dengarkan itu kita mendapatkan, kita merasakan ada tambahan pengetahuan agama. Nah, kita berharap semoga itu adalah bahagian dari ijabah atau pengabulan doa, dari doa yang selalu kita ucapkan, baik doa yang sedang kita jelaskan, demikian pula doa yang kita baca di dalam salat kita. Jadi ini yang pertama al-huda, ya, dan ini adalah asas untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tidak mungkin seseorang mendapatkan petunjuk kecuali jika Allah yang memberikannya. Ya, apalagi petunjuk yang berkaitan dengan taufik. Ya, karena petunjuk ada 2, ya, ada yang berkaitan dengan penjelasan dan ada yang berkaitan dengan taufik. Ya, petunjuk yang berkaitan dengan taufik ini tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pernah menyampaikan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, engkau tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang paling engkau cintai. Jadi disinilah peran doa. Jadi ada hal-hal yang di luar kemampuan kita sebagai manusia, tapi kita dituntut untuk mendapatkannya. Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang terasa berat, ya, bahkan di luar daripada kendali dan kuasa kita. Maka bagaimana supaya kita bisa mendapatkannya? Kita minta kepada Allah. Ya, sama halnya dengan hati kita. Ya, hati ini mudah berbolak-balik. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah bagaimana supaya hati kita ini kokoh di atas agama. Kita tidak mampu, tetapi ada cara untuk kita mendapatkan kekokohan itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, yang kita minta adalah at-tuqah. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Jadi tadi ilmu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang perintah Allah dan larangan-larangannya. Ya,
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan wa qur rabbi zidni ilman. Ya, kita meminta tambahan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah bekal utama untuk mendapatkan ketakwaan. Ya, karena kalau kita lihat pengertian daripada takwa itu adalah apapun reaksinya dia kembalinya ke satu titik, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, karena takwa secara bahasa itu adalah ittikhadul wiqayah, mengambil perisai, penjaga antara diri kita dengan siksaan Allah. Bagaimana caranya? Ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, melaksanakan perintah itu tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali dengan mengetahui perintah dan mengetahui perintah dan mengetahui larangan. Jadi tidak mungkin seseorang mengklaim saya melaksanakan perintah, tetapi dia sendiri tidak mengetahui secara meyakinkan bahwa itu benar-benar perintah dari Allah. Sehingga langkah yang paling pertama dan utama itu adalah pertama mengetahui perintah, baru kemudian kita baru bisa mengamalkannya. Sehingga berkaitan erat antara yang kita minta pertama tadi al-huda berkaitan dengan ilmu, kemudian at-tuqah ya, berkaitan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga pada saat kita meminta doa ini, kita meminta dengan penuh perasaan bahwa kita benar-benar butuh kepada doa ini. Semakin besar rasa butuh seseorang kepada sesuatu, maka semakin besar peluangnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca dalam kisah-kisah dan dalam hadis-hadis, ya, dikabulkannya doa-doa yang ya, itu berkaitan dengan kondisi seseorang yang memang benar-benar sangat butuh. Ya, kita mungkin sering mendengarkan kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, ya, oleh batu yang sangat besar. Tidak mungkin dengan kekuatan manusia dapat itu digeser. Tapi mereka bertiga berdoa. Ya, mereka bertiga berdoa dan Allah mengabulkan doa mereka. Apa rahasianya? Karena mereka sangat butuh. Tidak ada yang dia andalkan untuk bisa menggeser batu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan. Dalam hadis juga Allah mengatakan wattaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati doanya orang terzalimi. Orang terzalimi itu adalah orang yang lemah. Sehingga pada saat dia dizalimi, tidak ada yang diandalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika dia berdoa, dia benar-benar butuhnya hanya kepada Allah. Dia tidak butuh kepada siapapun. Sehingga doanya mustajab. Nah, begitulah cara di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita munculkan rasa butuh yang tinggi kita terhadap apa yang kita minta. Ya, karena Nabi SAW mengatakan Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya, hati yang lalai itu adalah hati orang yang berdoa tapi hatinya tidak nyambung dengan apa yang dia ucapkan. Ya, kenapa tidak nyambung? Karena kadang dia tidak butuh kepada apa yang dia minta. Bisa karena dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Bisa juga memang dalam keadaan yang sedang dia berada di dalam keadaan itu dia memang merasa tidak terlalu butuh. Ya. Dan terbukti ketika seorang meminta didasari karena kebutuhan, maka disitulah seseorang kadang merasakan keajaiban doa. Ya, makanya kalau kita buka dalam Al-Quran para nabi ya, dalam menghadapi kondisi-kondisi sulit, ya, yang mereka ucapkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca misalnya bagaimana kisahnya Talut ketika berhadapan dengan Jalut. Ya, di saat pasukannya Talut semakin berkurang, sampai-sampai yang masih bertahan mengatakan la taqatan al-yawma bi Jalut wa junudi. Hari ini kita sudah tidak punya daya dan kekuatan untuk menghadapi tentaranya Jalut. Tetapi pada saat itu Talut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ternyata Allah mengabulkan. Dan seperti itu
kisah-kisah para nabi yang kita baca dalam Al-Quran. Mereka berdoa dan di saat berdoa mereka menunjukkan rasa butuh yang tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kedua kita minta ketakwaan, ya, at-tuqah. Ya, dan tadi sudah kita jelaskan, ya, ketakwaan itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang berikutnya yang kita minta adalah al-afaf. Ya, al-afaf adalah keterjagaan. Ya, al-afaf an kulli ma harramallahu alaihi. Keterjagaan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini sebenarnya tidak bagian daripada ketakwaan itu sendiri. Ya, tetapi salah satu uslub yang kita temukan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, kadang sesuatu itu disebut sesuatu yang bersifat umum disebutkan lebih dulu, baru kemudian disebutkan lagi sesuatu yang bersifat khusus. Nah, itu ada tujuannya untuk menunjukkan bahwa yang khusus itu merupakan perkara yang sangat penting, memiliki kedudukan yang khusus. Sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, kadang kita baca malaikah, tapi setelahnya disebut juga Jibril. Ya, padahal Jibril bagian dari malaikat. Nah, kenapa disebutkan Jibril setelah disebutkan malaikat? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Jibril itu memiliki kedudukan yang khusus. Nah, di sini al-afaf, ya, keterjagaan dari perkara yang haram ini perlu menjadi perhatian khusus bagi manusia. Kenapa? Ya, karena kadang di antara kita menjalankan perintah mampu, tetapi meninggalkan yang haram yang berat. Ya, kenapa? Karena biasanya yang haram itu seirama dan sejalan dengan tuntutan daripada hawa nafsu kita, sehingga tidak mudah untuk meninggalkan yang haram. Hanya orang-orang yang terlatih akan mudah meninggalkan yang haram. Apalagi kalau perkara haram itu adalah perkara yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka itu akan berat untuk ditinggalkan. Tapi bisa ditinggalkan. Karena hawa nafsu itu bisa dikendalikan. Ya, tetapi mengendalikannya membutuhkan yang namanya latihan dan ikhtiar. Itulah sebabnya kita minta kepada Allah. Ya, kita merasakan ini berat, maka kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan. Jadi jelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini, fal afaf an yu'iffa an kulli ma harramallahu alaihi fi ma yata'allaqu bi jami'il maharim allati haramallahu azza wajalla. Jadi pada saat kita meminta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang melakukan perkara yang diharamkan, ya, maka inilah hal yang mencelakakan manusia. Karena satu yang haram itu akan menyisakan titik hitam di dalam hati kita. Kata Nabi SAW, fa in zada zadat. Ya, kalau yang haram itu bertambah, maka bertambah juga titik hitam itu. Hatta yughallafu biha qalbu. Hingga pada akhirnya hatinya ditutupi dan diselimuti oleh titik hitam. Nah, kalau hati seseorang terselimuti oleh titik hitam, maka itulah yang distilahkan oleh para ulama dengan qalbun marid, hati yang sakit. Nah, apa indikasinya? Indikasinya ketika tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang terakhir yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini adalah al-ghina. Kita minta dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini juga hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Karena tabiat manusia itu adalah tidak pernah merasa cukup. Makanya Nabi SAW dalam hadis pernah memperingatkan, ya, sekiranya seorang hamba itu diberikan satu lembah yang isinya adalah emas,
maka dia akan mengimpikan untuk mendapatkan lembah yang kedua. Artinya dia tidak akan cukup dengan lembah yang pertama tadi. Ya, artinya betapapun banyaknya kenikmatan duniawi diberikan kepada manusia, dia tidak akan merasa cukup kecuali orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang diberikan sifat qanaah, kecuali orang yang diberikan keberkahan terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Karenanya ini di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal insan idza waffaqa Allahu wa manna alaihi bil istighna' 'anil khalqi sara azizun nafsi ghairi dzalil. Dan seorang manusia, seorang muslim ketika telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat qanaah, maka dia akan menjadi sosok yang mulia. Karena dia tidak secara duniawi dia tidak butuh kepada orang untuk kemudian dia meminta-minta. Ya, memang manusia tidak bisa untuk lepas dari sesamanya, ya, karena manusia tidak bisa mewujudkan kebutuhan dirinya kecuali dengan ada orang lain yang membantunya. Tetapi dalam arti dia meminta-minta, nah, dia akan terhindar. Dan inilah sesungguhnya hakikat daripada hidup zuhud. Ya, jadi hidup zuhud itu tidak dengan pakaian yang sobek-sobek, ya, tapi hidup zuhud itu adalah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah sebab seseorang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Ya, karena ketika seseorang tidak berebut dalam perkara-perkara dunia, ya, maka dia akan dicintai oleh manusia yang sesamanya. Tetapi kalau dia terlihat betul sangat ambisi, bahkan berusaha mengambil hak orang lain, ya otomatis dia akan menjadi orang yang sangat dibenci oleh sesamanya. Ya, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-ghina. Kita minta kepada Allah kekayaan. Kekayaan yang dimaksudnya di sini adalah ghinan nafs, kekayaan hati. Ya, di mana kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini tidak berarti bahwa kita tidak mencari nafkah, tidak sama sekali. Ya, Allah merintahkan kita, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Tapi ketika sudah diberikan, nah, kita mensyukuri apa yang diberikan. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Ya, itu adalah bahagian tidak terpisahkan dari ajaran agama. Tetapi saat kita sudah diberikan karunia itu, maka kita merasa itu adalah sesuatu yang sudah mencukupi. Kemudian dari hadis yang kita sebutkan juga, ya, dari doa ini kita juga diingatkan satu hal yang sangat penting tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa, di mana dia juga berdoa. Jadi sangat keliru kalau kemudian ada yang berdoa kepada Nabi, memintanya kepada Nabi, bukan kepada Allah. Nabi sendiri berdoa. Apalagi yang selain Nabi, ya, betapapun solehnya seseorang, dia adalah waliyun min auliyaillah, tapi dia adalah manusia yang juga butuh kepada Allah. Sehingga jangan kita menautkan kebutuhan kita kepadanya, apalagi sampai berdoa kepadanya, apalagi berdoa kepadanya, meminta kepadanya di saat dia sudah meninggal, ya, sudah dikubur, datang ke kuburannya dan meminta kepadanya. Ini tentunya sangat bertentangan dengan syariat dan juga sangat bertentangan dengan akal manusia, ya, karena kita tahu bahwa Nabi saja meminta kepada Allah, kenapa justru kita meminta kepada Nabi atau kepada orang-orang soleh yang lain? Ya, ini pelajaran lain dari hadis ini. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan majelis kita pada pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.